Reza sebagai moderator sekaligus materi 1. Yang kedua itu ada Rianti Arni Putri sebagai materi 2. Yang ketiga itu ada Bizar Bilhaki sebagai materi 3. Yang keempat itu ada Audiola Cevinia sebagai materi 4. Yang kelima itu ada Angel Putriyanti Lase sebagai materi 5. Ya, yang pertama di sini ada konsep menurut Libele tahun 2024, ICT means equipment, process, procedure, and system used to provide and support information system, atau bisa disebut dengan both computerized and manual within organization. Petik adalah teknologi untuk menangkap, menginterpretasi, menyimpan, dan menyampaikan atau mentransmisikan informasi. Menurut Syahan 2010 mengatakan bahwa TIC selalu berdiri dari hardware dan software. Berikut ini ada software. Ya, software berupa perangkat lunak adalah sistem yang dapat menjalankan atau berjalan dalam perangkat keras tersebut. Software dapat berupa operating system atau disebut dengan OS, aplikasi ataupun konten. Dan di sini ada hardware berupa perangkat keras yang cirinya yaitu dapat dilihat, disentuh. Berikut ada hardware atau perangkat keras. Hardware adalah perangkat keras atau peranti keras adalah semua bagian fisik komputer. Ini dibedakan dengan data yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, seperti peranti lunak menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Berikut ada gambar ini. Ada sistem fan, video card, komputer atau monitor, hard drive, optical drive, ada prosesor atau disebut dengan CPU, ada power supply. Terima kasih. Yang berikut akan dibawakan oleh Rianti. Saya akan menjelaskan mengenai software atau perangkat lunak. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi ini berperan untuk mengelola perangkat keras yang terhubung ke CPU komputer sehingga menjadi suatu kesatuan sistem komputer. Contohnya yaitu aplikasi Windows, Linux, Sun, dan Fedora. Yang kedua ada program aplikasi. Jenisnya sering ditemui dan digunakan oleh pengguna komputer. Oleh karena itu, program aplikasi seringkali dikembangkan dengan sistem yang berbeda-beda, sehingga bisa menampung perintah yang beragam. Contohnya seperti Microsoft Office. Dan yang ketiga ada pemrograman. Pada dasarnya, pemrograman adalah bahasa yang digunakan pada saat proses pemrograman. Bisa dibilang juga, jenis software ini juga digunakan untuk menciptakan jenis software lainnya. Contohnya yaitu seperti script Java, Python, dan lain-lain. Selanjutnya, ada manfaat penggunaan TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang pertama, manfaatnya ada memudahkan orang dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Yang kedua, membuka peluang bisnis baru. Yang ketiga, mendorong timbulnya proses demokrasi. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Yang kelima, meningkatkan layanan informasi kesehatan jarak jauh atau telemedicine. Yang keenam, memperbaiki pendidikan melalui e-learning. Yang ketujuh, mengembangkan kemampuan dan kesadaran masyarakat. 8. Memperbaiki kebudayaan. 9. Menurunkan pertanian dan akhirnya menciptakan lapangan kerja. Peranan TIK dalam bidang industri dan manufaktur. Dalam digitalisasi manufaktur, berbagai aspek proses produksi diperbarui dan ditingkatkan melalui penggunaan teknologi digital. Misalnya, sensor dan perangkat LOT digunakan untuk mengumpulkan data dari mesin dan peralatan produksi secara real-time. Data ini kemudian dianalisis dan digunakan untuk mengoptimalkan kinerja mesin, memprediksi kerusakan atau kegagalan, mengurangi downtime, dan meningkatkan efisiensi operasional. Contohnya yaitu mesin CNC milling adalah mesin yang digunakan untuk memotong, membentuk,
dan menghasilkan benda kerja dengan presisi tinggi menggunakan alat potong yang diputar pada kecepatan tinggi. Yang kedua, contohnya ada software CAD. Dibutuhkan untuk industri manufaktur untuk membuat desain sampai perencanaan. Hai, nama saya Abiza Bilaki. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan slide 7 sampai dengan slide 9. Jadi mohon untuk disimak. Peranan teknologi informasi dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan berimplikasi pada perkembangan jenis penyakit dan banyaknya macam dan jenis obat. Ketersediaan informasi obat yang akurat, benar, dan up-to-date merupakan kebutuhan bagi penyedia layanan kesehatan, baik dari sisi dokter, perawat, maupun dari pihak rumah sakit, maupun pasien juga, dan masyarakat. Contohnya adalah Smart Card. Smart Card adalah sistem berbasis kartu cerdas yang dapat digunakan juru medis untuk mengetahui riwayat penyakit pasien. Jadi, sekarang rekam medis tidak berbentuk seperti kertas dan buku, tetapi rekam medis sekarang berbentuk seperti kartu. Yang kedua contohnya, robotika medis. Dari operasi yang dibantu oleh robot hingga rehabilitas dan pengobatan jarak jauh, robot medis merevaluasi perawatan pasien, diagnosis, dan hasil pengobatan. C. Peranan teknologi informasi dalam bidang militer. Komputer juga diciptakan untuk tujuan peperangan dalam sistem senjata, pengendalian, dan komunikasi. Kapal perang dan kapal terbang yang modern dipasang dengan peralatan komputer yang canggih untuk membantu dalam melakukan navigasi atau serangan yang lebih tepat. Contohnya, dengan adanya virtual reality untuk militer, pengeluaran tambahan untuk transportasi, membangun jalan, hingga mempersiapkan gedung dapat diminimalisir. Pelatihan pada lokasi dunia nyata bisa dihadirkan dalam dunia simulasi virtual yang tetap terasa nyata. D. Peranan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan adalah agar pelayanan kepada masyarakat lebih efisien. Teknologi informasi juga dapat memperdayakan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur e-government akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses informasi dari pemerintah. Selain itu, teknologi informasi dapat mendukung pengelolaan pemerintah yang lebih efisien dan bisa meningkatkan komunikasi antara pihak pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Contohnya, pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, informasi yang dapat diakses dalam 24 jam dalam sehari. Yang kedua, peningkatan hubungan antara pemerintahan, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, adanya keterbukaan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya ada perantik dalam bidang ekonomi. Yang pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, meningkatkan akurasi dan kecepatan perhitungan. Ketiga, menyediakan informasi ekonomi dan data-data statistik ekonomi dan keuangan yang up to date. Perantik dalam bidang ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ada e-banking dan commerce. E-banking, contoh dari e-banking ada 4. Yang pertama ada ATM atau Automatic Teller Machine atau anjungan tunai mandiri. Kedua, aplikasi e-banking yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi via internet dengan menggunakan komputer atau PC. Ketiga, phone banking, aplikasi yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan bank via telepon. Yang keempat, yaitu metode pembayaran non tunai di Indonesia adalah KRIS, dapat digunakan untuk semua smartphone dengan pembinaan kode bayar. Contoh yang kedua yaitu commerce. Commerce sendiri dibagi menjadi 3. Ada e-commerce, m-commerce, dan l-commerce. E-commerce adalah perdagangan elektronik yang dimana penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis. Yang kedua, m-commerce. M-commerce adalah sistem perdagangan elektronik dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Selain e-commerce, istilah lainnya yang sering dipakai adalah m-business. Yang ketiga ada l-commerce.
E-commerce adalah sistem perdagangan elektronik yang menekankan pada pencarian informasi yang dihasilkan oleh peralatan GPS atau Global Positioning System dan satelit. Salah satu contoh yang sering dijumpai dalam e-commerce adalah pencarian informasi mengenai letak restoran yang terdekat dengan tempat pengguna internet tersebut berada. Selanjutnya ada peran TIK dalam bidang pariwisata dan kebudayaan. Peran TIK dalam bidang pariwisata dan kebudayaan yaitu bisa mempromosikan dan meningkatkan peristiwa dan kebudayaan daerah saat ini dapat menggunakan internet, yaitu dengan membuat blog, web, atau video berisikan tempat-tempat wisata menonjolkan kebudayaan daerah. Internet tidak semata-mata hanya merupakan temuan teknologi belaka. Contoh lain dari peran TIK dalam bidang peristiwa dan kebudayaan adalah meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, meningkatkan diversifikasi produk wisata yang kompetitif. Yang terakhir, mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Angel. Terima kasih. Bidang politik. Peranan TIK dalam bidang politik terutama dalam pemungutan suara contohnya adalah pemungutan suara yang dikenal dengan istilah voting. Teknologi pemungutan suara elektronik dapat mencakup kartu punch, scan optik sistem voting, dan kios suara khusus, atau termasuk mandiri langsung merekam sistem voting elektronik atau direct record elektronik. Hal ini juga dapat melibatkan transmisi suara dan suara melalui telepon, swasta jaringan komputer, atau internet. Berikut beberapa peran TIK dalam bidang politik. Yang pertama itu memudahkan dalam proses pemungutan suara. Kedua, mempercepat dan mengurangi kesalahan dalam perhitungan suara. Ketiga, memberikan peningkatan aksesibilitas bagi para pemilih cacat. Dan yang terakhir yaitu dapat memfasilitasi kecurangan dalam pemilu. Peran TIK dalam bidang pendidikan. Penerapan TIK pada bidang pendidikan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau e-learning menjadi lebih efektif dan efisien. Adapun beberapa peran TIK dalam bidang pendidikan yaitu yang pertama, TIK sebagai skill dan kompetensi, kedua TIK sebagai infrastruktur pembelajaran, ketiga TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran, keempat TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, kelima TIK sebagai sumber bahan belajar, dan yang terakhir TIK sebagai sistem pendukung keputusan.